Sidang gugatan perkara perbuatan melawan hukum yang dijalani Dokter Bedah Kecantikan Surya Hadi terhadap salah satu bank BUMN kembali berlanjut di PN Denpasar, Rabu 5 Juni 2024. Dalam sidang, pihak penggugat Dr. Ida Bagus Surya Hadi menghadirkan dua saksi yang merupakan bagian dari keluarga Gria Keninten, di mana salah seorang saksi bernama Ida Ayu Chandra Dewi membeberkan keberadaan Gria Keninten yang ditempati saat ini oleh Dr. Surya Hadi bersama keluarga. Terdapat merajan yang disucikan oleh keluarga besar Keninten dan berupaya untuk mempertahankan Gria bertempat di Jalan Tegal Dukuh, Padang Sambian KJ Denpasar yang diduga dilelang sepihak oleh pihak bank. Kemudian sepengetahuannya disampaikan tentang kredit modal kerja yang didapat oleh Dr. Surya Hadi pada tahun 2017 dari pihak bank dengan jaminan 3 aset digunakan untuk usaha klinik di wilayah Kute sebesar 12 miliar rupiah. Selanjutnya pihak tergugat mempertanyakan saksi Chandra Dewi terkait perjanjian kredit yang dimohonkan oleh Dr. Surya Hadi. Disebut Dr. Surya Hadi mulai kelimpungan melakukan pembayaran kredit karena kondisi keuangan menurun lantaran pandemi COVID-19 mewabah akhir 2019 hingga akhirnya pihak bank menawarkan keringanan kredit dengan membayarkan sesuai perjanjian. Namun ia kaget mengetahui bahwa dua aset yang dimiliki Dr. Surya Hadi berupa rumah di Jalan Gunung Catur dan villa yang berlokasi di Pererenan Badung telah dilelang oleh pihak bank tanpa sepengetahuan Dr. Surya Hadi meski biaya keringanan kredit tersebut telah dibayarkan. Padahal pihak keluarga Dr. Surya Hadi beretikat baik ingin menjual dua aset itu bermaksud untuk melakukan pelunasan. Dengan adanya peralihan dua aset ke pihak lain tersebut, estimasi kerugian yang ditanggung Dr. Surya Hadi yakni sekitar 3,4 miliar rupiah. Sebab dari dua aset milik Dr. Surya Hadi yang diduga dijual oleh pihak bank jauh dari harga pasaran. Di luar persidangan, Chandra Dewi menyebut dari perkara ini terjadi ketidakadilan yang merugikan debitur, yakni Dr. Surya Hadi sendiri karena dipandang adanya kewenangan yang tidak benar, di mana dua aset telah diambil alih tanpa adanya kesepakatan. Ini benar-benar tidak adil ya, dan juga ada sesuatu yang merugikan debitur ya, karena kewenangan yang tidak benar gitu ya, dan juga tidak ada, belum itu disepakati, itu ternyata rumah dua lokasi yang dijaminkan itu sudah langsung diambil alih begitu. Sehingga waktu kita ingin menjual itu kita sendiri juga kaget kalau itu sudah beralih tangan gitu. Yang jelas waktu itu kita ingin menjual karena ada itikat baik untuk ini ya, untuk pelunasan juga, ternyata itu sudah ada pengalihan ini kepemilikan. Sementara kuasa hukum Dr. Surya Hadi Suryantama Nasution mengatakan dalam fakta persidangan ditemukan harga yang diambil oleh pihak bank terhadap dua aset yang dimiliki Dr. Surya Hadi jauh dari harga pasaran. Tentu baginya hal ini menjadi literasi penting bagi debitur lainnya untuk menganalisis sengketa ini karena akhirnya muncul kerugian yang nyata bagi debitur. Dinilai juga adanya mismanagement dari sengketa yang dihadapi oleh Dr. Surya Hadi dan terjadi pemanfaatan penyalahgunaan kondisi yang memberatkan debitur, khususnya bagi Dr. Surya Hadi. Dalam persidangan juga pihaknya menyampaikan kepada majelis hakim akan melakukan peninjauan setempat untuk memastikan aset terakhir milik Dr. Surya Hadi di Jalan Tegal Dukuh, Padang Sambian KJ Denpasar pada Jumat 7 Juni 2024. Sebab di dalam kediaman Dr. Surya Hadi ini terdapat merajan yang disucikan. Dalam hal ini justru pada pertemuannya juga disampaikan masih menyisakan hutang, baik itu pokok, bunga, dan denda itu sekitar 12 miliar. Berawal dari 12 miliar, dua aset sudah hilang, tapi tetap hutangnya tetap 12 miliar. Sekali lagi kita melihat di sini ada mismanagement yang kami yakini majelis yang mulia akan melihat ini juga. Lalu berikutnya kita melihat bagaimana ada situasi-situasi, kondisi-kondisi yang ditata kelola, yang artinya ada pemanfaatan dari penyalahgunaan kondisi. Ini tentunya menjadi berat bagi debitur, khususnya di sini penggugat Pak Dokter dan Bu Dokter. Dan hari ini juga kita menyampaikan bahwa besok hari Jumat kita akan melakukan peninjauan setempat
untuk memastikan aset terakhir ini, di mana sekali lagi hukum itu harusnya yang menjadi dasar adalah hukum adat, dan di dalam rumah ini, di dalam bangunan ini ada Merajan yang tentunya sangat sakral buat sahabat-sahabat kita yang ada di Bali. Kabar Bali Hits mengabarkan.